Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini saya undang kita berdiri. Kita segera memulai kebaktian kita di pagi hari ini. Mari kita menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kebaktian pada pagi hari ini kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang setia akan ciptaannya dan tidak pernah sedikit pun meninggalkan perbuatan tangannya. Maka turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus menyertai di sepanjang kebaktian ini. Amin. Cek. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan tetap memelihara hidup kita sampai hari ini. Di minggu yang awal, minggu pertama, bulan yang baru, Tuhan telah memberkati kita, menyertai kita, menolong kita. Mari kita memberikan hati dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Meskipun banyak persoalan, tetapi Dia tetap setia pada kita. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun kami yakin, Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau yang jawaban hidupku. Yang tak pernah ku
Tuhan itu sendiri. Dialah jawaban dalam setiap persoalan kita. Naikkanlah setiap hatimu di pagi hari ini dengan sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Yang tak pernah kami pikirkan, Kau Allah yang menyediakan bagi kami. Amin. Itu yang masih tetap berdiri. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasyurkan namamu. Amin. Demikian nats firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 66 ayat yang keempat. Kiranya nats ini bisa membimbing kita dalam ibadah pagi hari ini. Mari sidang jemaat kita masuk di dalam doa. Sungguh maha besar Allah kami, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami tinggikan di pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk kasih anugerah, kasih penyertaan Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara terkasih seiman kami di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami manusia-manusia berdosa, kami sering mengecewakan Tuhan, kami sering mengecewakan dengan saudara-saudara kami, sesama kami. Kami hanya mementingkan kami diri sendiri Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap hati kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami layak di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Dan kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu? Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Dialah Allah yang besar, Dialah Allah yang penuh kasih. Mari kita menaikkan hati kita bahwa Dia adalah Allah yang layak kita puji, kita sembah. Amin. Bagi
Ibu di sini selalu merasakan kasih Tuhan, betul? Amin. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Dia adalah Allah yang besar, Dia adalah Allah yang ajaib, Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Sebab Tuhan Maha Besar dan Dia layak kita puji. Allah yang hidup, Allah yang memelihara hidup kita. Amin. setiap kasih-Nya dalam hidup kita. Amin. Mari kita memuji Dia dengan segenap hati kita. Menghancurkanku
memiliki Allah yang besar, Allah yang tidak ada bandingannya, Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Sampai hari ini Tuhan memberikan kita kesetiaan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya boleh ada sampai pagi hari ini. Tuhan terus memperbarui hati kita. Firman-Nya memberikan kita kekuatan. Mari kita membuka hati kita bahwa hidup kita ada yang datangnya dari Tuhan. Dan iman kita Tuhan berikan kesetiaan. Itu karena semua kasih Tuhan, bukan karena kita. Tapi janji dan firman-Nya memberikan kita kekuatan dan pengharapan hanya di dalam firman Yesus Kristus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Hidup kami seluruh di dalam genggaman-Mu, dalam genggaman-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, itulah menjadi dasar pengharapan kami. Setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak menyerah, walaupun banyak pergumulan, kesesakan, persoalan, ada Yesus yang menggenggam hidup kita. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dalam genggaman-Mu ini kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan imanmu, firman-Nya berjanji menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Makasih Tuhan, Kau Allah yang terus ada dalam hidup kami. Firman-Mu pagi hari ini kami rindu membukanya hati kami untuk Jadikanlah kami tangan yang subur, sehingga kami tetap
tetap kuat. Ku terima Amin. kemenangan dari Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. yang telah menjaga bangsaku. Menggenapi aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Kemenangan dari imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, kita akan membaca Alkitab dan hari ini firman Tuhan secara khusus pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Ibu Grace Mirella Sitompul. Ulangan 11 ayat 1 sampai dengan 7. Kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun Raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Demikian sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kini kami ingin merenungkan firman-Mu dari Ulangan 11 ayat 1 sampai 7. Berikan kami pengertian ya Roh, agar pengertian itulah yang membuat kami tetap setia mengiring Tuhan dan menikmati segala kebesaran dan kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar bacaan dari Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ulangan 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Jangan ditutup, posisi Alkitab kita masih ada dalam bacaan itu, karena nanti saya akan mengajak kita membaca ulang ketika saya coba untuk membreakdown, menjelaskan apa makna Alkitab itu di tengah-tengah tema kebesaran Tuhan. Nah, saya memulai dengan satu krisis yang sekarang sedang melanda dunia dan juga Indonesia. Namanya quarter life crisis. Istilah yang menggambarkan kekhawatiran yang sering terjadi di usia 20-an atau seperempat abad. Fase ini mengganggu kehidupan sosial seseorang, bahkan membuat tidak bahagia alias mengancam kesehatan mental. Jadi kalau kita pakai hitungan usia 20-an lah, mulai dari usia 20 sampai sekitar 27-28,
Kalau hari-hari ini kita sedang tidak bahagia, mengancam kesehatan psikis kita, maka jangan-jangan memang kita sedang berada dalam fase ini. Atau bisa juga fase inilah yang membentuk kita sehingga terasanya bukan pada usia 20-an, tapi terasanya pada usia 40-an, bahkan 50-an, bahkan mungkin 60-an, yaitu krisis ketika kita tidak merasa bahagia dengan kehidupan ini. Saudara, apa akibat dari quarter life crisis ini? Akibatnya, saudara, tindak tanduknya akan mencemaskan dan kecenderungan mengganggu kehidupan orang lain. Dia tertekan, dia bingung, dia kehilangan arah, dan reaksinya selalu tidak logis, tidak rasional. Nah, para psikolog kemudian merumuskan bahwa penyebab ketika terjadi krisis ini di usia 20-an itu biasanya rata-rata karena faktor pertama, kekayaan. Jadi karena semuanya tercukupi sehingga dia mau membutuhkan apa saja ada. Tapi ketika berbagai macam persoalan yang dia tidak tahu tiba-tiba muncul, membuat dia tidak bisa untuk kendalikan. Sehingga ini krisis pertama penyebabnya. Yang kedua adalah karena ketidakhadiran orang tua secara intens. Banyak orang memang rindu punya anak. Tapi berapa banyak orang tua yang sebenarnya memang merindukan membimbing anaknya sehingga dia bisa bertumbuh dewasa dengan baik. Bukankah sekarang ini kita sedang dipertontonkan dengan, anggap saja satu, anak dari Rafael Alun, pegawai pajak. Wah, itu bisa menjajah, bisa kemudian melakukan sesuatu yang begitu kasar di luar peradaban manusia. Yang baru lagi terjadi di Medan, salah satu perwira polisi namanya Akhirudin, berakhirlah sesuai dengan namanya. Seorang perwira menengah polisi membiarkan anaknya itu menganiaya Ken Admiral, seorang yang lagi kuliah di Manchester, Inggris. Dan mengerikan, dibiarkan dan akhirnya kemarin dipecat. Itu anak-anak muda. Dan yang lebih sadis sekarang, saudara, itu muncul yang namanya Sulfani Pasha. Sulfani Pasha ini adalah pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi. Bayangkan dia membuat kejahatan tipunya luar biasa, bahkan menjual istrinya sendiri secara online untuk kegiatan seks komersial. Sadis bukan? Ini usianya baru 26 tahun. Tapi mengapa perilaku mereka sudah begitu di luar adab kemanusiaan kita? Makanya sekarang ini, saudara, sekolah itu khususnya SMP, SMA, itu mereka lagi mengembangkan sebuah pola untuk mengatasi yang namanya quarter life crisis ini. Biasanya SMP, SMA. Itu kalau orang tua tidak bisa mengendalikan mereka di situ, itu dampaknya nanti pada kehidupan yang akan datang. Produknya sama, mereka tidak bahagia, mereka ingin mengganggu kebahagiaan orang lain, serta berdampak buruk pada masa depan mereka. Bahkan ada yang coba untuk menganalisis secara tajam, ketika ini dibiarkan dengan waktu yang berkepanjangan, sudah pasti kita bisa ngebaca kira-kira masa depannya seperti apa. Ini krisis yang terjadi. Tapi mari kita melihat krisis juga yang sedang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Yang saya sebut dengan krisis spiritual. Krisis spiritual ini oleh para psikolog sekarang itu mereka lebih senang, khususnya yang membidangi bidang kekristenan, mereka lebih senang menyebutkan dengan istilah spiritual of dehydration. Jadi kita mengalami dehidrasi. Jadi krisis ini seperti orang kekurangan air. Lalu kemudian dia tidak bisa melihat dengan baik, dia bisa kelimpungan, pertumbuhannya tidak sehat. Saya coba untuk menerjemahkan sendiri krisis spiritual ini seperti ini. Yaitu ketidakmampuan diri menerima realitas ilahi yang bekerja melalui peristiwa keseharian. Jadi ketidakmampuan diri menerima realitas ilahi yang bekerja melalui peristiwa keseharian. Yaitu manusia tidak mau menjadi biasa tapi mau menjadi luar biasa spontan. Makanya hati-hati ketika orang tanya hari ini apa kabar, luar biasa, hati-hati. Karena sebenarnya bukan spirit Kristen.
Tapi sebuah kegerakan yang namanya New Age Movement yang menggerakkan bahwa orang Kristen tidak boleh sakit, orang Kristen tidak boleh susah, orang Kristen tidak boleh miskin, orang Kristen tidak boleh bersedih, orang Kristen tidak boleh berduka, bahkan orang Kristen tidak boleh mati. Itu bahaya, saudara. Kadang-kadang tanpa sadar, krisis spiritual atau spiritual dehydration ini menghinggapi kita. Makanya pola bergereja kita juga begitu. Bisa saja yang kita harapkan itu sesuatu yang menyenangkan, padahal Allah bekerja dalam keseharian kita. Allah sedang mau berbicara, termasuk peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, yang selalu kita tolak karena kita berkata bahwa yang ilahi tidak mungkin bekerja seperti itu. Bahkan sekarang ada gereja-gereja tertentu yang seolah-olah memberikan jawaban, kalau kamu ke gereja ini, kehidupanmu pasti berubah. Kalau kamu ke gereja ini, kamu yang dulu miskin bisa makmur. Kalau kamu pergi ke gereja ini, kamu yang dulu sakit bisa sembuh. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan klasik, saya berkorban, tidak ada apresiasi. Ikut melayani Tuhan sekian lama kok makin banyak persoalan demi persoalan. Mengapa orang itu kok makin banyak beban tapi dia makin rajin melayani? Mengapa orang itu kok makin ada tekanan tapi hubungan dengan Tuhan itu makin intim? Mengapa orang itu begitu banyak tantangan yang ia hadapi tapi ketika dia menghadapi ujian itu dia begitu kuat, mengapa saya tidak? Krisis spiritual ini telah membuat kita kehilangan pemahaman yang jernih tentang siapa itu Tuhan. Bahkan Tuhan telah terlihat kehilangan kebesaran dan kemuliaannya. Makanya ancaman yang paling berat adalah betapa hebat dan luar biasanya Tuhan itu tergantung keinginan kita. Kalau saya mau seperti ini Tuhan berikan, itu baru Tuhan hebat. Tapi kalau saya mau begini Tuhan gak berikan, itu Tuhan gak hebat. Dan krisis spiritual ini terjadi sepanjang perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Saya pernah berkata, itu perjalanannya maksimal kalau untuk memang sungguh melelahkan itu hanya 2 bulan. Mengapa jadi 40 tahun saudara? Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan kenapa ujian ini enggak angkat-angkat dari diriku? Mengapa keluarga saya begini, mengapa istri saya begini, mengapa suami saya begini, mengapa anak saya begini, mengapa usaha saya begini. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sedang memframe bahwa kita sedang berada dalam krisis. Nah mari kita melihat krisis spiritual yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel melalui teks dekat. Ya, teks dekat. Mari kita lihat apa yang dikatakan Ulangan 8 ayat 19 sampai ayat 20. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nasihat ini karena memang bangsa Israel begitu pola hidupnya. Kalau saya minta Tuhan tidak menjawab doa saya, maka saya berpindah kepada Allah yang lain. Makanya ada istilah ilah-ilah yang lain. Mari kita perhatikan teks lain lagi. Di dalam Ulangan 9 ayat 6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Bahasanya bangsa yang suka melawan. Ini sederhana dan itu ternyata terjadi. Ini teks dekat yang ada ya. Kita lihat lagi dalam ayat yang ke-7 Ulangan pasal 9. Ingatlah janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Intensitas kalimatnya naik. Bukan hanya melawan tapi menentang. Menentang itu artinya Tuhan tidak dianggap. Bahkan di dalam Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai ayat 21 dikatakan begini. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu
yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Orang yang melihat peristiwa ajaib tidak menjamin dia makin rohani. Murid-murid itu apa kurangnya ketika mereka menyaksikan Yesus melakukan perbuatan ajaib. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa bangkit. Tapi apakah membuat mereka tetap beriman? Tidak. Tidak. Nah, krisis spiritual inilah yang kemudian sedang mau saya ajak kita. Bahwa cara untuk menjawab krisis yang besar ini adalah dengan kita mengingat kembali kebaikan dan kebesaran Tuhan di sepanjang hidup kita. Dimulai dari pertama, loh ya bersyukur ya ibu kita mengandung dan tidak gugurin kita. Bersyukur ya ibu kita melahirkan kita, dia memelihara kita dengan begitu luar biasa. Loh saudara jangan bandingkan dengan hewan, sapi ketika dia melahirkan anaknya langsung bisa jalan kan. Makanya hidup pun singkat, tidak menikmati apapun. Manusia butuh proses. Bukankah itu keajaiban saudara? Ketika kita tidak bisa baca dan bisa baca. Wah ketika anak saya gak bisa ngomong R itu aduh saya juga kepikiran. Padahal memang semua anak begitu. Tiba-tiba dia bisa ngomong R. Wah rasanya bahagia banget. Padahal memang itu adalah kelaziman untuk anak-anak yang awal memang gak bisa ngomong huruf L ya. Dia selalu gak bisa ngomong R tapi dia selalu ngomong L. Kita lihat lagi. Peristiwa kita tamat sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Lalu kita dapat pekerjaan dan sampai sekarang Tuhan masih memberikan pekerjaan kepada kita. Apa enggak tahu bersyukur kita untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan juga masih mengizinkan kita, tubuh kita sehat, kuat, masih bisa bekerja, masih bisa melayani. Bukankah itu keajaiban? Tetapi mengapa krisis itu selalu meracuni kehidupan kita? Ada apa? Nah oleh karena itu saudara, untuk menjawab bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari krisis spiritual tadi seperti pengalaman bangsa Israel, ayat bacaan kita tadi yang telah dibacakan oleh Ibu Grace Sitompul tadi menolong kita. Nah mari kita melihat sikap seperti apa yang perlu kita perhatikan agar nama Tuhan itu tetap masyhur, tetap besar dan kita tetap mengakui kebesarannya di sepanjang hidup kita sampai tarikan napas terakhir kita. Mari kita lihat perlahan-lahan ya. Yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan. Saya kemarin periksa dalam NLT ya. Menarik kalimatnya, you must, kamu harus, you must love the Lord your God and obey. Saudara perhatikan ada dua kata yang memang akan muncul. Coba perhatikan di dalam Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Oh sederhana saudara. Untuk merasakan kebaikan dan kebesaran Tuhan di tengah-tengah krisis yang hebat, yang harus kita kerjakan pertama adalah you must love the Lord your God and obey. Kita harus mengasihi Tuhan, taat dan setia. Persoalannya saudara, banyak orang berkata dia mengasihi Tuhan, udah taat dan setia belum? Kalau engkau berkata engkau mengasihi keluargamu, engkau sudah setia pada keluargamu belum? Kalau engkau berkata engkau setia pada sekolahmu, engkau sudah taat juga belum? Kalau engkau berkata engkau mengasihi sekolahmu. Kalau kita berkata kita mengasihi gereja, kita sudah mengasihi benar dengan setia belum? Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, apakah kita sudah setia belum? Persoalannya orang bisa ekspresi mengasihi itu beragam cara. Tapi apa mungkin kesetiaan kita itu bisa untuk kita pertahankan? Ini jadi persoalan. People can do anything because in the name of faith. Semua orang bisa melakukan apa saja dengan alasan atas nama iman. Tapi apakah benar? Ya, saya katakan misalnya saudara mencintai Tuhan, buktinya saudara bisa nggak setia melayani dan setia bergereja?
Nah, tapi mari kita melihat you must love ini dan obey ini mau diterjemahkan seperti apa. Strukturnya sederhana. Melakukan kewajiban yakni setia beribadah dan melayani. Karena ada rumusan baku dalam hukum Taurat. Jangan bilang mengasihi Tuhan kalau tidak setia beribadah dan melayani. Lalu memegang aturan hukum. Kalau biasa di gereja ada aturan bergereja. Melakukan perintahnya. Perintahnya sederhana, misalnya tertib waktu beribadah. Saya pernah katakan, dalam tradisi orang-orang Yahudi itu ada perkembangan yang signifikan. Misalnya mereka pernah dalam satu hari ada 7 kali mereka harus berdoa, itu rumusan baku. Ada yang 5, ada yang 3. Dalam teks perjanjian baru itu lebih dominan adalah 3 kali. Yaitu jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Mereka harus tertib, saudara bisa bayangkan pengalaman kekristenan zaman sekarang. Berapa banyak orang yang bisa mempertahankan formula ketertiban seperti itu. Waktu-waktu doa, waktu-waktu memberikan persembahan korban. Mereka membawa persembahan korban berupa binatang. Mereka mempersembahkan korban dari hasil pertanian mereka. Mereka mempersembahkan korban dari pendapatan mereka yang disebut dengan misalnya persepuluhan. Itu dilakukan dengan setia. Lalu mereka harus memperhatikan hukum-hukum moral yang berlaku pada waktu itu. Baik itu bersifat seremonial maupun hukum-hukum yang mengatur kehidupan mereka secara yudisial. Termasuk keseharian kita. Sudah jaga belum mulut kita? Saya senang dengan filosofi diam itu emas. Kalau diam itu emas, khusus bapak-bapak, kalau istrinya minta emas, diam aja. Udah aman. Tapi saudara-saudara memperhatikan di sini. Makanya saya mengajak kita untuk memahami teks orang Yahudi. Orang Yahudi punya konsep begini. Mempelajari Torah atau Taurat, termasuk di dalamnya disebut Talmud, ada Midrash, ada Mishnah. Itu lebih besar nilainya daripada melaksanakan seluruh perintah Taurat itu sendiri. Saya agak kaget. Kok bisa ya? Mengapa? Karena bagi orang Yahudi begini. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan sesuatu tanpa kamu memahami dengan benar? Itu artinya begini. Kalau kita saja nggak suka membaca firman. Kita nggak teliti membaca firman. Mana mungkin kita bisa mengerti, kalau kita mengerti pun kan seadanya berdasarkan beredar YouTube dengan pembicara-pembicara handal. Dan kita pun mungkin bisa mempraktekannya, tapi mempraktekkan secara keliru karena tidak berdasarkan makna yang ada di dalam kitab suci. Saya pernah masuk di dalam kuburan Raja Daud di Yerusalem. Masuk itu saya lihat itu anak-anak remaja semua pakai topi, rambutnya itu dikuncir-kuncir. Di situ mereka belajar Torah. Saya bilang luar biasa. Sampai di kuburan saja orang bisa belajar Taurat itu orang Yahudi. Kita kalau di kuburan mana ada kalau lagi memakamkan begitu, mana ada kita sudah nggak sempat. Di rumah begitu dengan berbagai alasan. Tapi memang saudara, menjadi orang Kristen itu seringkali kan dianggap aneh. Dalam perjanjian baru bahkan kelompok Kristen mula-mula dianggap orang gila. Tapi memang orang yang mengasihi Tuhan itu akan terlihat berbeda. Kok bisa ya dia melayani siang malam, hari Minggu ibadah, hari-hari lain dia doa, lalu dia datang latihan untuk melayani. Itu hebat bukan? Saudara, di gereja Isa Al-Masih ada satu-satunya GIA yang kehidupannya kayak begini. Yaitu ada gereja Isa Al-Masih di negara bagian Arkansas. Katanya bacanya harus Arkansas. Itu mereka bekerja sendiri di gerejanya, mau ngepel, siapkan minuman. Tapi di sini headset mereka, wah selalu dengar puji-pujian dari Indonesia. Karena mereka rindu mendengar lagu-lagu pujian dalam teks bahasa Indonesia. Itu mereka kerjakan tiap-tiap hari. Luar biasa. Ada pertanyaan serius. Bagaimana dengan kita? Ada seorang jemaat yang berkata kepada saya begini, Pak, mitra bisnis saya itu semuanya bukan orang Kristen.
Semuanya bukan orang Kristen. Tetapi karena pengaruh dia dalam usaha itu, sampai justru orang-orang yang bukan Kristen itu panggil dia suhu. Mengapa? Karena ternyata dia bisa menerjemahkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga malah orang konseling dengan dia. Nah, kekristenan kita kan harus seperti begitu. Kita taat dengan aturan karena kita mengasihi Tuhan, tapi kita setia. Ada satu pepatah kuno berkata begini, ini memang khusus kepada anak-anak muda sih. Tidak ada gunanya menasihati sejoli yang sedang dimabuk cinta. Karena semua hal akan dipandang halal dan tidak menyalahi aturan. Sudah perhatikan ya. Loh, orang jatuh cinta sama Tuhan itu kan kayak begini nih, orang anggap aneh. Tapi inilah memang orang yang betul-betul falling in love itu ya begini, falling in love nih ya begini. Jadi ingat baik-baik. Poin yang pertama supaya kita menikmati kebesaran Tuhan, mengasihi Dia. You must love tetapi sekaligus and obey. Engkau wajib mengasihi Tuhan tapi taat. Saya memberikan contoh praktis tadi, kalau kita bilang kita mengasihi keluarga kita, kalau kita enggak setia omong kosong. Juga dalam kehidupan keseharian kita. Itu yang pertama, you must love and obey. Sekarang yang kedua, berterima kasih, thanksgiving, thanks for all, terima kasih untuk semua. Tetapi saudara perhatikan di sini, sengaja saya tambahkan berterima kasih atau bersyukur karena dia punya bobot yang sama. Di dalam NLT tadi disebutkan begini, keep in mind, jaga pikiranmu supaya jangan meleset. Kalau kita jaga pikiran tidak ada yang berbau negatif di otak kita. Yang ada tuh positif. Karena kita mau berterima kasih untuk hari ini. Berterima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bersyukur untuk segalanya. Jangan pernah meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bersyukur atau berterima kasih adalah tanda yang paling nyata. Anda menyadari kebesaran Tuhan. Kalau kita nggak pernah bersyukur, nggak pernah berterima kasih, sesungguhnya benar-benar apa yang dikatakan, kita tidak pernah bisa mengakui kebesaran Tuhan. Bersyukur untuk apa saja. Bentuknya bisa hidup dalam kebenaran, makin setia melayani, rela berkorban yang tidak pernah mengharapkan balasan. Kalau saya mencintai istri saya kan saya nggak mengharapkan balasan, itu automatically. Demikian juga dalam kehidupan bergereja, kita mengasihi Tuhan itu otomatis. Tuhan akan mengasihi kita, apalagi orang Kristen punya konsep Tuhan terlebih dahulu mengasihi, baru kita mengasihi. Coba perhatikan video ini, semoga bisa dimunculkan ya. Video singkat ini. Sabar ya, semoga bisa. But why would a loving God allow these tragedies to happen? Does the Lord, as Mr. Frank suggests, want us to suffer? I asked for strength, and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom, and God gave me problems to solve. I asked for courage, and God gave me dangers to overcome. I asked for love, and God gave me troubled people to help. My prayers were answered. Ini lagi viral memang video ini. Bukankah Tuhan bekerja itu seringkali atau acap kali di luar nalar kita? Kita minta Tuhan mengangkat beban-beban,
Tuhan kasih beban supaya malah kita membuat jadi lebih kuat. Kira-kira begitulah pergumulan yang dihadapi. Makanya benar yang dikatakan dalam Ulangan 11 ayat 2-5 tadi. Bisa dimunculkan ayatnya yang tadi dibacakan. Kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun, raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Tiberau atau Laut Merah meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya, dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Saya perhatikan, saya ketika berada di pinggir Laut Tiberau itu, Laut Merah itu, karena memang pasirnya dan bukit-bukit kecil itu warnanya merah semua, meskipun lautnya biru. Panjangnya luar biasa, saya membayangkan ini terbelahnya itu seberapa besar sampai orang bisa menyeberang. Tapi yang ada dalam pandangan saya, ketika mereka bisa menyeberang, mereka bisa melihat air kiri kanan itu. Wow, itu cara Tuhan bekerja. Dan ketika mereka berhasil nyeberang, pasukan-pasukan Mesir itu tenggelam. Ujian apa yang ada dalam kehidupan saudara? Abraham Lincoln pernah berkata, I am a show walker, but I never walk back. Kita ini mungkin sedang seolah-olah perlahan-lahan perjalanan iman kita. Tapi jangan pernah mundur kalau kita mengikut Tuhan. Jangan pernah mundur. Saya harus menekankan itu. Time will show. Waktu itu akan nampak. Apa yang kita rindukan itu akan muncul. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Jangan memberontak. Saudara perhatikan kalimat dalam teks itu. They didn't see what he did to Datan and Abiram. Saya coba mengeksposisi ini ya saudara. Perhatikan Ulangan 11 ayat 6. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah seluruh orang Israel. Mengapa Musa sisipkan peristiwa ini dalam catatan ini? Bahkan menyebut dengan jelas soal Datan dan Abiram. Karena perhatikan kalimat tadi, they didn't see what he did to Datan and Abiram. Nah, ternyata ini bukan asal-asalan. Kalau orang eksposisi Alkitab dengan benar, justru di sini menjadi puncak dari ayat bacaan kita. Kalau orang mengakui kebesaran Tuhan, dia jangan memberontak melawan Tuhan. Mari kita lihat, bandingkan bilangan 16. Nanti Bapak Ibu bisa pulang baca sendiri. Itu tentang pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Tapi mengapa dalam teks ini Musa tidak memasukkan nama Korah? Karena Korah ini berkaitan dengan keturunan Lewi. Dia hanya menyinggung nama Datan dan Abiram. Kalau saudara memperhatikan, tidak disebutkannya Bani Korah ini punya tujuan untuk mengingatkan para pelayan-pelayan Lewi hati-hati dalam melayani Tuhan. Ternyata kalau kita membaca dalam bilangan pasal yang ke-16 tadi, itu ada 4 tokoh yang memberontak kepada Musa. Yang pertama Korah, Datan, Abiram, dan On bin Pelet. Ada 4 serangkai. Mereka mengajak orang untuk memberontak melawan Musa. Bahkan Korah berkata begini, kalau nanti kita baca dalam bilangan 16. Musa adalah pemimpin yang angkuh, pemimpin yang najis, bahkan layak diturunkan atau mati. Ketika Musa memanggil Korah, dia begitu cuek, gak memperhatikannya. Tapi kata-katanya menyentuh Musa. Lalu kemudian Musa memanggil Datan dan Abiram. Ini anak Eliab. Tetapi mereka tidak mau meresponi panggilan Musa, mereka menentang dan tidak menghiraukan
Bahkan mereka berkata begini kepada Musa, engkau adalah pemimpin ceroboh, menjadikan dirimu Tuhan, pemimpin penipu. Sudah perhatikan baik-baik. Nanti tolong pulang baca sendiri. Karena ini Musa tidak bermaksud untuk kemudian menulis secara rinci karena ada dalam bilangan 16. Tapi dia sisipkan peristiwa ini untuk orang Israel ingat kembali. Lalu apa yang terjadi, saudara? Lalu Musa berdoa kepada Tuhan untuk pemberontakan itu. Tiba-tiba tanah terbelah dan menelan hidup-hidup mereka seisi rumah. Bahkan dalam teks yang paling klasik menyebutkan sampai istri anak-anak mereka yang paling kecil itu tenggelam di dalam tanah, mati sia-sia. Sudah bisa lihat di sini. Ngeri bukan? Sudah merasakan cinta kasih Tuhan luar biasa. Mengapa kita melawan Tuhan? Tapi nanti ada sisi lain yang sebenarnya Musa mau katakan. Bahkan pada waktu itu, Alkitab mencatat dalam bilangan 16. Bahkan pada waktu itu orang-orang awam membakar ukupan di dalam bait suci. Dan mereka mengikuti keinginan Korah, Datam, dan Abiram. Dan akhirnya total mereka 14.700 orang terbakar, terpanggang mati oleh karena pemberontakan mereka. Ini serius, saudara. Serius. Tapi ternyata di dalam peristiwa ini Musa mau mengatakan bukan hanya sekedar pemberontakan yang kelihatan brutal itu. Tapi zaman sekarang keraguan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan adalah bentuk pemberontakan lain yang sering terjadi dalam hidup kita, bukan? Bukankah seringkali kita begitu khawatir, cemas dengan hidup kita, kesehatan kita, anak kita, keluarga kita, masa depan kita. Itu bagian daripada pemberontakan kita. Pilihan ada pada kita. Kita mau terus mengasihi Tuhan, berterima kasih, atau kita memberontak kepadanya. Di tengah-tengah situasi itu, benarlah yang dikatakan oleh Salomo di dalam Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami krisis spiritual, mari kita juga berkomitmen berkata, I love you Jesus, and I obey to you. Kita berkata thank you Jesus for all. Terima kasih Tuhan untuk semua. Dan poin yang keempat tadi saya katakan, they didn't see what he did to Dathan and Abiram menjadi pengalaman yang berarti bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebesaran-Mu yang ada dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk mendengarkan firman-Mu dan makin mau mencintai Tuhan. Untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di dalam berkeluarga, dalam melayani, bahkan dalam mengiring Tuhan. Kami juga mau berterima kasih untuk segala sesuatu, mungkin ada peristiwa yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kini Tuhan, kalau kami hidup seperti Datam dan Abiram yang memberontak kepada Musa, dan hari-hari ini kami memberontak kepada Tuhan oleh karena ketidakpercayaan kami, kekhawatiran, kecemasan kami, ampuni kami. Dan kini kami akan menikmati kasih Tuhan lewat perjamuan kudus. Bukalah pikiran, hati, bahkan hidup kami untuk menerima kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, sehingga kami benar-benar dapat makin mencintai Tuhan. Amin. Saudara, sensura morum buat kita pada pagi hari ini sebelum perjamuan kudus. Perhatikanlah apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus bab yang ke-11. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Masing-masing dapat menyiapkan roti dan air anggur. Mari kita masuk dalam saat teduh salibnya. Salibnya, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk pemberian anugerah-Mu yang besar melalui kehadiran Kristus yang rela mati di atas kayu salib, menghancurkan tubuh-Mu, mencurahkan darah-Mu. Ampuni semua pelanggaran dan pemberontakan kami, dan kini biarlah kuasa-Mu yang sempurna itu turun atas kami, dan kini bubuhkanlah berkat-Mu atas roti dan air anggur, sehingga ketika kami menikmatinya, kami merasakan kelegaan karena pengampunan Tuhan berlaku atas kami. Amin. Pada malam waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, ia mengambil roti, ia mengucap syukur, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi keampunan dosamu. Dan setelah itu dia mengambil cawan yang berisi air anggur dan dia berkata, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu, pengampunan dosamu, pemulihan kesehatanmu, dan pembaharuan hidupmu. Perjamuan kudus ini hanya dikhususkan kepada mereka yang telah dibaptis, menerima sidi jemaat, atau menerima krisma dalam gereja Katolik. Kini saya undang semua untuk berdiri. Saudara, untuk kesekian kalinya kita diundang oleh Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus ini. Karena Tuhan ingin menguduskan kita. Tuhan ingin agar kita mencintai Dia dan mentaatinya. Tuhan ingin kita berterima kasih dan bersyukur untuk semuanya. Dan Tuhan meminta kita untuk tidak melawannya. Maka kini peganglah roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kini angkatlah cawan yang berisi air anggur di tangan kanan saudara.
Dan ingatlah baik-baik bahwa perjamuan kudus ini adalah sebuah sakramen, janji setia kita kepada Tuhan. Karena itu demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. 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 Kami mau mengasihi Engkau dan taat setia padamu sampai akhir hidup kami. Kami mau berterima kasih untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan. Dan kini kami mau berada bersama dengan Tuhan untuk menyatakan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Amin. Berikan salam kiri kanan, silakan duduk kembali, saatnya kita memberikan persembahan yang akan dipimpin oleh Penatua Bambang. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan pada minggu pertama ini di bulan Mei kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Adapun yang mendasari persembahan persepuluhan ini ada di dalam firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan persembahan kita angkat tinggi-tinggi dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah meneguhkan setiap iman kami dalam kondisi kerohanian kami yang melemah atau dalam spirit kami yang kurang. Tuhan mengajarkan kami untuk tetap mengasihi Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, dan tetap berterima kasih serta mengucap syukur Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kami untuk tidak memberontak. Terpujilah nama Tuhan, dan kami juga bersyukur boleh menikmati akan perjamuan kudus yang mengingatkan akan karya terbesar dalam kehidupan kami tentang penebusan dosa-dosa yang sudah kami perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk seluruh berkat yang Tuhan sudah berikan atas kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami rindu memberikan persembahan ini, baik persembahan tatanan maupun persembahan persepuluhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya persembahan ini berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat atas kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Gembala, rohaniwan, diaken, penatua dan segenap jemaat GEI Galunggung mengucapkan selamat atas kelahiran dari Arthur Christian Buael, putra kedua Bapak Gilang Kristianto dan Ibu Agustrianti Clara Buael, pada Rabu 3 Mei 2023 pukul 2.14 WIB. Bagi Bapak dan Ibu, khususnya yang berusia 50 tahun ke atas, kami mengundang untuk hadir dalam persekutuan setia atau seksi lanjut usia yang dilaksanakan pada Selasa 9 Mei 2023 pukul 9 pagi di Kimbung Lantai 2 dengan pembicara Pendeta Yunus Heri Purnomo, pemimpin pujian Ibu Musik Ibu Yuni. Hadirilah seminar parenting pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pukul 6 sore di GEI Galunggung Lantai 2 dengan tema pentingnya pendidikan seks pada anak di era digital. Dengan pembicara Ruth Sabrina Sormin MPSI, mohon kehadiran para orang tua dan wali anak-anak. Hadirilah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 9 pagi dengan tema Mengapa Melihat ke Langit. Pembicara oleh Pendeta Sabta Utama. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam doa menjelang Pentakosta. Dan berikut jadwal doa menjelang Pentakosta yang dapat jemaat ikuti. Jumat 19 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Pembicara Pendeta Sabta Utama. Sabtu 20 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Mengalir Bersama Roh Kudus. Pembicara Pendeta Sitor Situmorang. Minggu 21 Mei 2023 digabung dengan kebaktian umum 1 dan 2 pukul 7 pagi dan 9 pagi dengan tema Tuhanlah yang benar. Pembicara Pendeta Yunus Heri Purnomo. Senin 22 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Intim dan Berdua. Pembicara Pendeta Tri Mulyani. Selasa 23 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Berkarya dan Berdoa. Pembicara Pendeta Daud Adu. Rabu 24 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Buah Roh, Kasih, Sukacita, Damai Sejahtera. Pembicara Evangelis Martia Santoso. Kamis 25 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Buah Roh, Kesabaran, Kemurahan, Kebaikan. Pembicara Pendeta Yunus Heri Purnomo. Jumat 26 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Buah Roh, Kesetiaan, Kelemah Lembutan, Penguasaan Diri. Pembicara Pendeta Sitor Situmorang. Sabtu 20 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Roh Kudus Membuat Hidup Penuh Makna. Pembicara Pendeta Jan Frido S. Hadirilah kebaktian Pentakosta pada hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 9 pagi dengan tema Roh yang Menyatukan dengan pembicara Pendeta Jan Frido S. PWK Galunggung, kami si PWK Gia Galunggung mengajak serta seluruh kaum wanita Gia Galunggung untuk bersama-sama menikmati anugerah Tuhan di dalam acara kebaktian kaum wanita yang akan dilaksanakan di Astro Highland. Jangan lewatkan kesempatan. Selamat sehat, selamat kuat. Mari kita bersekutu dengan wanita yang lain untuk memuliakan Tuhan. Acaranya
Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih, Jemaat Galunggung Bandung. Salam kasih dalam Kristus berkaitan dengan akan berakhirnya kemajelisan periode ini dan pemilihan diaken serta penatua periode yang baru. Maka kami panitia pemilihan penatua dan diaken Gereja Isa Al-Masih Jemaat Galunggung yang terdiri dari penasehat, gembala jemaat, pendeta Daud Agung, ketua pendeta Yunus Heri Purnomo, sekretaris Ibu Lilian Septianawati, anggota Bapak Indra Perkasa dan Bapak Petra Budi Karunia, mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk ikut terlibat dalam pemilihan dengan mengusulkan nama-nama calon penatua dan diaken melalui seksi-seksi yang ada dengan mekanisme. Jemaat diminta untuk mendukung dalam doa untuk pemilihan dan personal yang akan dipilih. Yang memiliki hak memilih adalah setiap seksi dalam setiap bidang. Pengurus inti seksi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara bisa meminta usulan nama dari anggota seksinya dengan bebas tanpa paksaan, memilih personal yang dianggap layak dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Setiap seksi dapat mengisi nama-nama calon dalam formulir calon diaken dan penatua yang disediakan oleh tim pemilihan dan diserahkan pada tim sesuai agenda dalam buku raker dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris pengurus seksi. Penyerahan nama calon dilakukan selama 1 bulan penuh dari tanggal 7 sampai 2023. Nama-nama calon yang menjadi rahasia pengurus inti seksi dan tidak untuk disebar luas. Setelah terkumpulnya formulir pengajuan calon, maka tim akan memverifikasi data dengan memperhatikan kesesuaian calon sesuai syarat yang ada. Verifikasi data dari tanggal 1 sampai 4 Juni 2023. Hasil verifikasi data akan disampaikan pada gembala jemaat mewakili majelis yang visioner. Setelah itu, gembala jemaat akan berkomunikasi dengan personal yang lolos untuk kesediaannya menjadi diaken atau penatua dan bersedia mengikuti percakapan pastoral. Komunikasi bisa dalam bentuk telepon atau tatap muka. Komunikasi dengan calon terpilih dilakukan tanggal 5 sampai 10 Juni 2023 dan pastor tanggal 16 Juni. Setelah calon nyatakan bersedia, nama-nama calon terpilih akan diumumkan seminggu berturut-turut untuk didoakan jemaat. Minggu tanggal 18 dan Minggu tanggal 25 Juni 2023. Jika tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alasan yang kuat, maka calon terpilih akan dilantik sesuai dengan amanat tata tertib bahwa dilantik oleh gembala jemaat dalam kebaktian umum dengan mempergunakan liturgi yang telah disahkan oleh sidang sinode Minggu tanggal 2 Juli 2023. Formulir dan syarat-syarat dapat diambil oleh pengurus inti seksi ke panitia pemilihan, penatua, dan diaken. Syukur pada Allah. Deo gratias. Shalom, jemaat Galunggung yang luar biasa. Kami create nongol lagi nih. Jadi jangan bosan karena kami mau menyampaikan kabar baik terkait biaya retreat kita ke Taman Safari Indonesia. Banyak fasilitas yang ditawarkan atau yang diberikan oleh Taman Safari Indonesia ketika kita nanti menikmati tempat di sana, seperti hotel yang nyaman, restoran yang berkelas, dan juga kita akan menikmati safari journey dengan melihat binatang, bahkan memberi makan binatang secara langsung. Kita juga bisa menyaksikan 9 pertunjukan secara live binatang di sana,
dan kita juga bisa melihat Istana Panda, dan masih banyak yang lain. Dengan segala fasilitas tersebut, Taman Safari Indonesia mematok harga sebesar Rp1.150.000 per orang. Tetapi karena kebaikan Tuhan, kita mendapatkan 50% lebih, sehingga bayar biaya retreat menjadi Rp525.000 per orang. Dan biaya ini tidak dikenakan untuk anak usia 2 tahun ke bawah atau dianggap free. Tentu ini merupakan kabar sukacita bukan bagi kita. Untuk teknis pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membayar melalui bendahara KPK wilayah masing-masing dengan cara mencicil atau langsung membayar full. Yang kedua, bagi jemaat yang belum masuk dalam keanggotaan KPK wilayah dapat membayar langsung kepada bendahara panitia retreat, yaitu Ibu Grace Sitompul. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang masih membutuhkan informasi terkait retreat, dapat menghubungi kami panitia, yaitu Tua Bambang, Pendeta Sitor, Retreat, dan Ibu Grace Sitompul. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat dan Tuhan Yesus memberkati. Diresponlah, sudah dikasih harga murah loh. Direspon supaya khususnya aktivis Pak Penatua Bambang menyampaikan ke saya banyak yang belum daftar. Mari kita dukung acara ini ya. Baik, ini saya undang kita semua berdiri. Kita segera akan mengakhiri kebaktian kita karena kita berkejaran dengan waktu, setengah jam lagi kebaktian kedua. Mari kita berdoa, doa yang telah diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kini arahkanlah hatimu, pandanglah dengan iman kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera yang kekal dari Allah Bapa, yang dinyatakan dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang rela mati dan bangkit bagi kita, dan di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu mempersatukan, menghibur dan menguatkan, kiranya berkat Allah Tritunggal itu turun melingkupi kita, baik kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan masa depanmu, mulai saat ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menghadapi. Aku bersepakat percaya Kuasanya ku terima sekarang, kemenangan darimu. Ku terima sekarang
teduh sebentar. Amin.